Anda yang ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang, ya itu yang jadi. Kita tidak mengulang-ulang, Pak. Kita hanya mengingatkan bahwa Bapak dahulu adalah bagian dari politik identitas tersebut. Bapak menikmati kemenangan atas pecah belah umat pada saat Pilkada DKI tahun lalu. Jadi, sejarah yang mencatat itu tidak pernah akan dilupakan ya, sejarah kelam politik Indonesia yang menggunakan politisasi agama. Dan itu tercatat real. Anda yang ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang, ya itu yang jadi. Slow pak, gak usah marah-marah gitu pak, santai aja pak, santai, menjawab pertanyaan wartawan itu santai aja, gak usah penuh dengan emosi, pakai otot gitu, gak usah, santai aja gitu, wajar wartawan itu ya mencari makan juga dari profesi mereka, dari pekerjaan mereka sebagai wartawan, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, mereka sampaikan tentunya harus bisa ya menarik minat masyarakat untuk bisa nonton ya, apalagi itu pertanyaan yang sensitif ya, berhubungan dengan politik identitas, apalagi berhubungan dengan kelompok-kelompok Islam ekstrim, radikal, yang itu dilarang untuk dibangun atau dijalankan di Indonesia ini ya, untuk bisa hadir di Indonesia ini, itu dilarang ya, kelompok-kelompok seperti HTI, FPI dan sebagainya itu ya. Tetapi selalu aja pak, santai aja menjawabnya gitu, gak usah pakai otot gitu ya, gak usah marah-marah gitu ya, karena gini, simpel aja sebenarnya. Kalau misalkan Anda tidak merasa bahwa Anda adalah seorang politik identitas, ya udah gitu, santai aja, biarkan masyarakat yang menilai ya apakah Anda adalah seorang politik identitas. Karena apa ya, sebenarnya alasannya kenapa orang sampai sekarang masih beranggapan bahwa Anda adalah seorang politik identitas, karena itu terbukti dari rekam digitalnya Bapak, rekam jejaknya Bapak ya, yang waktu pilkada kemarin ya, waktu Bapak Anies Bapak dengan Sandiaga Uno itu di pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah itu kan dikabarkan Bapak itu telah menunggangi, menggunakan ya, memperalat gitu kelompok-kelompok Islam radikal tertentu seperti HTI, FPI itu untuk menarik dukungan suara terhadap Bapak ya. Mungkin nggak tahu ya kenapa alasannya Bapak waktu itu menunggangi kelompok-kelompok ekstrem tersebut, dan seolah-olah membiarkan kelompok-kelompok ekstrem tersebut itu berada di Indonesia, dan Bapak tidak membubarkannya, bahkan memusnahkannya ya, seperti itu ya. Nah itu kan terbukti gitu, karena Bapak ingin ya mencari dukungan untuk suara pasangan Bapak dan juga Pak Sandi untuk maju dan terpilih menjadi pilkada DKI Jakarta, dan Bapak memang terpilih. Tetapi isu bahwa Bapak itu menunggangi kelompok-kelompok radikal tersebut itu sudah tertanam di mindset masyarakat, dan sampai sekarang pun ya ada itu juga seorang pendukung Bapak ya, relawan Bapak itu yang itu katanya kalau Bapak terpilih nanti menjadi capres, ya menjadi presiden di Indonesia, maka dia dan rekan-rekannya akan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah dimatikan oleh Indonesia seperti ya HTI, FPI dan sebagainya, itu kelompok radikal itu akan diaktifkan kembali gitu ya ketika Bapak terpilih menjadi presiden, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Nah ini kan seram sekali gitu kalau terjadi. Wah, bisa jadi apa negara kita ini ya, apalagi itu ada kelompok-kelompok yang ingin Indonesia ini menjadi negara Islam ya, kan itu kan seram sekali gitu ya. Nah jadi slow aja gitu, santai aja, jangan marah-marah gitu, nggak usah pakai otot ya, slow ya. Itu aja kok susah sih ya, jawab itu pertanyaan itu aja kok susah sih ya, jawab aja pertanyaan misalkan ya, biarlah masyarakat yang menilai ya, udah setelah selesai ya diam aja gitu ya, nggak usah pakai otot gitu ya. Kan malu gitu ya, nggak etis gitu terlihat di kamera Bapak marah-marah gitu ya, aduh gimana ini, katanya mau nyapres tapi ya hanya menjawab pertanyaan gitu aja, yang kalau Bapak nggak merasa Bapak melakukan aja itu susah Bapak melakukannya ya, harus pakai otot menjawabnya, harus pakai marah-marah, harus pakai emosi. Waduh gimana nih, aduh. Jadi dengan umum pemilihan Anies berarti Aceh sudah benar. Nggak usah ngomong kayak gitu Pak Haji, semua orang juga bisa ngomong gitu. Kata kamu yang nggak milih Anies adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Lah kalau aku ngomong siapa yang nggak milih Pak Ganjar adalah pengkhianat bangsa, gimana kamu? Ngomong tuh yang baik-baik Pak Haji, yang bener aja. Itu Caimin itu sebelahmu cengar-cengir suka dia ngomong gitu. Semua orang juga bisa kalau cuman ngomong gitu itu. Sedikit pakai agama lagi, sedikit pakai agama lagi. Semua orang juga sama. Apa ilmu kamu itu? Malah menjatuhkan kamu sebagai seorang kiai, seorang haji itu, menjatuhkan nama baik kamu itu. Jangan mau kamu dipergunakan sama Anies sama Caimin itu. Orang semua juga bisa ngomong, siapa yang nggak milih Ganjar itu adalah pengkhianat bangsa. Juga kamu nggak sakit hati digituin. Apa kamu ini? Randolor.
kedekatan dengan HRS. Apakah Pak Anies Pasti begitu, ya. Ditanya semua pertanyaan muter dulu, kayak komedi putar, toh muter, ujung-ujungnya nggak jelas. Ditanya soal dia mendukung HRS, bagaimana hubungan dengan FPI, rekam jejak bos, ya, bagaimana sang FPI itu waktu Anda pilkada itu, ya, paling depan, ya, paling semangat, paling sok-sokan waktu demon berjilid-jilid itu. Kamu tidak lihat itu rekam jejaknya? Katanya lihat rekam jejak. Di mana waktu HRS pulang dari pelariannya dari Arab sana pulang, nah ya, sementara orang itu tuh sedang dalam masalah, siapa yang pertama kali nemuin dia? Ya lu itu. Sudah bilang saya dekat dengan EPI, saya spesial dengan EPI, berkat dialah saya bisa naik. Sudah, orang akan lebih percaya bro, daripada muter nggak jelas, tawan ngibulnya. Lu bawa kedekatan dengan unsur agama lain, dengan agama berbagai kelompok komunitas lain, ya, terus tidak diekspos, tidak yang dibesar-besarkan dengan EPI. Ya karena EPI bermasalah, ya gitu cara berpikirnya. Ya, lagi-lagi Anies Baswedan dirujak habis-habisan oleh para netizen, dan juga ada salah seorang pemuda tunanetra sangat bijak dalam menyampaikan sesuatu. Melihat Anies Baswedan pada saat ditanya oleh wartawan, Anies ini terlihat emosional dan menyembunyikan sesuatu. Semakin orang emosi ketika ditanya, semakin terlihat bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Artinya Anies menutupi persoalan politik identitas itu. Dia memang tidak pernah bak-bakan persoalan politik identitas, tetapi pendukung-pendukungnya selalu menggaungkan persoalan itu dan mengait-ngaitkan agama dengan politik. Dan itu yang tidak kita sukai, karena kita menghargai orang yang mempunyai keyakinan lain di negara ini. Dan layaknya sebagai tuan rumah, kita ini mayoritas Islam yang harus menjaga saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan lain seperti agama Kristen dan Buddha maupun Hindu. Mestinya kita buat kenyamanan mereka lebih bagus lagi, karena tentu untuk menjadikan negara ini lebih baik, lebih aman, lebih damai, maka kita harus menciptakan persatuan itu, persatuan di dalam perbedaan agama maupun suku. Saya kira itu yang harus kita jaga baik-baik. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menepis apa yang menjadi pernyataan Anies Baswedan yang terlihat emosi pada saat ditanya oleh wartawan. Saya kira apa yang kalian lakukan ini adalah suatu keberanian yang luar biasa, dan juga terhadap orang-orang yang sempat menonton video ini dan juga seluruh rakyat Indonesia, bagaimana agar rasional lah memilih seorang pemimpin untuk calon presiden di 2024, karena nasib bangsa dan negara ini ditentukan oleh kalian. Persoalan politik identitas jangan lagi terulang, cukup kita rasakan pada saat 2017 di mana ada salah satu ormas yang mengharamkan seorang ibu-ibu lansia yang
beragam Islam, menolak untuk dimakamkan selayaknya beragam Islam. Itu yang harus kita tolak sama-sama dan tidak terulang lagi di 2024. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.